Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azmi Alfa Iftihar, NIM 205111093, akan membawakan video edukasi yang bertema pribadi bertakwa. Yang pertama, definisi takwa. Secara etimologi, takwa berasal dari kata wako, yaki, dan wikayah yang artinya menjaga diri, menghindari, dan menjauhi. Sedangkan pengertian takwa secara terminologi adalah takut kepada Allah berdasarkan kesadaran dengan pengerjaan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta takut terjerumus dalam perbuatan dosa. Makna takwa dalam Al-Quran. Yang pertama, takwa berarti takut kepada Allah dengan pengakuan superioritas kepada Allah, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 41, yang artinya, dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, Al-Quran yang membenarkan apa yang ada padamu, Taurat, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Yang kedua, takwa berarti taat dan mau beribadah dengan niat karena Allah. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 102, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Yang kedua, ciri-ciri orang bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa yang pertama, mengerti dan paham ilmu agama. Orang yang bertakwa dapat dilihat sejauh mana mengerti dan paham ilmu agama Islam. Terdapat sebuah riwayat yang menceritakan tentang setan yang jauh lebih takut pada orang yang berilmu yang sedang tidur daripada orang tak berilmu yang sedang sholat. Yang kedua, menegakkan ibadah sholat. Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu menjaga sholatnya, bahkan dalam keadaan lemah. Ia akan tetap melaksanakan sholat. Seperti firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1-4 yang memiliki arti Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, itu mereka yang beriman kepada yang goib, yang mendirikan sholat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu. Serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Yang ketiga, menjauhi maksiat dan kejahatan. Ciri-ciri orang bertakwa adalah orang yang menjauhi segala perbuatan maksiat dan kejahatan. Seperti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 123, yang artinya, pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan Alkitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. Dan ia tidak mendapat perlindungan dari dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Orang yang bertakwa pasti takut melakukan maksiat dan kejahatan karena mereka tahu benar bahwa Allah akan memberikan balasan terhadap segala perbuatan manusia. Yang keempat, mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Orang yang bertakwa pasti akan sibuk mempersiapkan bekal kehidupannya di akhirat dengan beribadah sebaik mungkin dan memperbanyak amal saleh. Sebagaimana dalam firman Allah pada surat Al-Hasyr ayat 18, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kelima, berpuasa wajib ataupun sunnah. Berpuasa adalah salah satu ciri orang bertakwa yang hanya diketahui oleh Allah karena amalan puasa adalah amalan yang tersembunyi. Sebagaimana perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang ketiga, kemuliaan orang-orang yang bertakwa. Pertama, orang yang bertakwa memperoleh derajat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini seperti yang tertuang di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Yang kedua, orang yang bertakwa akan memperoleh jalan keluar dari segala persoalan hidupnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Tolak ayat 2, yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar.
apapun persoalan hidup yang mendera, orang yang bertakwa kepada Allah pasti akan diberikan jalan keluar yang terbaik. Kemudian, yang ketiga, orang yang bertakwa akan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Hal ini seperti yang tertuang dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 3, yang artinya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Banyak orang yang memiliki pengalaman mendapat rezeki dengan mudah, baik karena pemberian orang, mendapatkan kerja dan bonus, ataupun mendapatkan hadiah. Dilanjutkan yang keempat, orang yang bertakwa akan senantiasa mendapatkan kemudahan di dalam setiap urusannya. Hal ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Tolak ayat 4 yang artinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Setiap manusia pasti memiliki urusan. Allah menjamin orang yang bertakwa akan dipermudah segala urusannya. Dilanjutkan dengan 4, takwa dan kesalehan pribadi. Kesalahan pribadi lebih menekankan dan mementingkan pelaksanaan ibadah ritual seperti sholat, puasa, zakat, haji, zikir, dan seterusnya. Disebut kesalahan pribadi karena hanya mementingkan ibadah yang semata-mata berhubungan dengan Tuhan, namun kurang menerapkan nilai-nilai Islami dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, takwa dan kesalehan sosial. Kesalahan sosial menunjuk pada perilaku orang-orang yang sangat peduli dengan nilai Islami yang bersifat sosial, bersikap santun pada orang lain, suka menolong, memperhatikan dalam hal yang sama, mampu berpikir berdasarkan perspektif orang lain, mampu berempati, artinya mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain, dan seterusnya. Kesolehan sosial dengan demikian adalah suatu bentuk kesolehan yang tak cuma ditandai oleh ruku dan sujud, puasa, haji, bahkan juga ditandai oleh seberapa besar seorang memiliki kepekaan sosial dan berbuat kebaikan untuk orang-orang di sekitarnya, sehingga orang-orang merasa nyaman, damai, dan tentram, berinteraksi dan bekerja sama dan bergaul dengannya. Dalam Islam, sebenarnya kedua corak kesolehan itu merupakan suatu keharusan yang tak usah ditawar. Keduanya harus dimiliki seorang muslim sebagai makhluk yang bertakwa, baik kesolehan individual maupun kesolehan sosial. Karena ibadah ritual selain bertujuan pengabdian diri pada Allah, juga bertujuan membentuk kepribadian yang islami sehingga punya dampak positif terhadap kehidupan sosial atau hubungan sama manusia. Kesolehan tidak hanya dilihat dari ketaatan dan kesungguhannya dengan seseorang dalam menjalankan ibadah ritual, karena ini sifatnya hanya individual dan sebatas hubungan dengan Allah, yaitu hablum minallah. Tetapi kesolehan juga dilihat dari dampak nyata dalam kehidupan masyarakat. Kesolehan sangat tergantung pada tindakan nyata seseorang dalam hubungannya dengan sama manusia. Hablum minanas juga sangat tergantung pada sikap serta perilakunya terhadap alam, baik hewan, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya, atau hablum minal alam. Karena itu kesalehan mencakup hubungan baik dengan Allah, hablum minallah, hubungan baik dengan sama manusia, hablum minanas, dan hubungan baik dengan alam, hablum minal alam. Kemudian dilanjutkan dengan bab integrasi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Integrasi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Pengertian iman, Islam, dan ihsan. Rasulullah ditanya tentang Islam. Beliau menjawab, Islam itu engkau bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau didirikan sholat, tunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu untuk menempuh perjalanan ke sana. Jadi Islam yang dimaksud di sini adalah amal-amalan lahiriah yang meliputi syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Selanjutnya, Rasulullah ditanya mengenai iman. Beliau bersabda, iman itu ialah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman terhadap qadar yang baik maupun yang buruk. Jadi, iman yang di sini mencakup perkara-perkara batiniah yang ada di dalam hati. Rasulullah juga ditanya oleh Jibril tentang ihsan. Beliau bersabda, yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Maka apabila kamu tidak bisa beribadah seolah-olah melihatnya, maka sungguhnya dia melihatmu. Jadi ihsan itu seorang manusia menyembah Robnya dengan ibadah yang dipenuhi rasa harap dan keinginan. Seolah-olah dia melihatnya sehingga dia pun sangat ingin sampai kepadanya. Dan ini adalah derajat ihsan yang paling sempurna. Kemudian relasi Islam, iman, dan ihsan dalam ajaran Islam. Iman, Islam, dan ihsan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama dengan lain. Iman adalah keyakinan yang menjadi dasar akidah. Keyakinan tersebut kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan kelima rukun Islam. Sedangkan pelaksanaan rukun Islam dilakukan dengan cara ihsan sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari pengertian iman, Islam, dan ihsan di atas dapat dipahami bahwa ketiganya merupakan pilar agama Islam yang memiliki hubungan
kuat satu sama lain. Kekuatan hubungan ketiganya bagaikan segitiga sama sisi. Ketiga sisinya saling menguatkan satu sama lain. Sehingga orang yang takwa ibaratnya berada di dalam lingkaran tiga sisi, yaitu sisi pertama iman, sisi kedua Islam, dan sisi ketiga ihsan. Yang ketiga, pengertian insan kamil. Insan kamil berasal dari bahasa Arab, yaitu dari dua kata insan dan kamil. Secara bahasa, insan kamil dapat berarti manusia yang sempurna. Dengan demikian, insan kamil berarti manusia yang sempurna. Insan kamil jika dilihat dari segi fisik biologisnya tidak berbeda dengan manusia lainnya. Namun dari segi mental spiritual, ia memiliki kualitas-kualitas yang jauh lebih tinggi dan sempurna dibanding manusia yang lain. Pendidikan Islam membentuk insan kamil. Kegiatan-kegiatan yang dapat membentuk kepribadian muslim di lingkungan lembaga pendidikan atau lain seperti yang pertama itu melakukan kegiatan rutin, yaitu internalisasi nilai-nilai religius berbahasa multikultural, berbasis multikultural secara rutin berlangsung pada hari-hari belajar biasa di lembaga pendidikan. Yang kemudian, yang kedua, menciptakan lingkungan lembaga pendidikan yang mendukung dan menjadi laboratorium bagi penyampaian pendidikan agama, sehingga lingkungan proses kehidupan semacam ini bagi para anak didik benar-benar bisa memberikan pendidikan tentang caranya belajar agama. Kemudian pendidikan agama tidak hanya disampaikan secara formal oleh guru agama dengan materi pelajar agama dalam suatu proses pembelajaran, namun dapat di luar proses pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menciptakan situasi atau keadaan religius, tujuannya untuk mengenalkan kepada anak didik tentang pengertian agama dan tata cara pelaksanaan agama tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada anak didik sekolah atau madrasah untuk mengekspresikan diri, menumbuhkan bakat, minat, dan kreativitasnya dalam pendidikan agama dan keterampilan serta seni, seperti membaca Al-Quran, azan, serta mendorong anak didik untuk mencintai kitab suci dan meningkatkan minat membaca Al-Quran dan mempelajari isinya. Yang keenam, menyelenggarakan berbagai macam perlombaan seperti cerdas cermat untuk melatih dan membiasakan keberanian, kecepatan, dan ketepatan penyampaian pengetahuan dan mempraktekkan materi pendidikan agama Islam. Yang kemudian yang ketujuh, diselenggarakannya aktivitas seni seperti seni suara, musik, tari, atau seni kriya. Seni memberikan kesempatan kepada anak didik untuk mengetahui atau menilai kemampuan akademis, sosial, emosional, budaya, moral, dan kemampuan pribadi lainnya untuk pengembangan spiritual rohaninya. Kesimpulannya, penanaman nilai religius mempunyai posisi yang penting dalam upaya membentuk insan kamil pada anak didik. Karena hanya dengan penanaman nilai religius, anak didik akan menyadari pentingnya nilai religius berbasis multikultural dalam kehidupan. Jadi, dalam penanaman nilai religius, perlu memberikan pemahaman dan kesadaran bahwa nilai agama Islam tidak hanya untuk dihafal, tetapi juga bisa sampai menyentuh aspek afeksi dan psikomotorik, bahkan menyentuh aspek saling menghormati antar sesama. Terima kasih telah memperhatikan video edukasi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.